Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba bahas dua poin. Yang pertama, kita install Smart Konveksi dan attach database. Oke, buat teman-teman yang belum memahami cara install Smart Konveksi ini, sebetulnya sama dengan menginstal aplikasi pada umumnya. Oke, ini formatnya kita kompres berupa format 7Z ya. Ini kita ekstrak dulu di sini. Nah, ini filenya ada satu, yaitu smartkonveksi.exe. Kita coba buka. Oke, di sini ada wizard, kita klik next, lalu pilih saya setuju dengan ketentuan ini, standar ini. Lalu kita klik next. Ada username dan organisasi, kita pilih misalkan username-nya Al-Bahri, organisasinya DreamTech. Ini bisa diisi atau bisa dikosongkan, opsional. Baiknya saran diisi dengan nama brand teman-teman sekalian. Baik, jika sudah, kita klik next, lalu pilih complete, lalu next, dan kita install. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, jika ada notif seperti ini, kita pilih ya. Oke, finish, sudah selesai instalasinya. Oke, kita coba lihat ke desktop. Nah, di desktop ada shortcut bernama smartkonveksi.exe. Oke, kemudian di start menu juga ada di sini. Kita cari dari S. Dari D kita coba. Oke, foldernya DreamTech baru. Nah, di sini ada nama aplikasinya Smart Konveksi. Jadi aplikasi Smart Konveksi itu di start menu terhubung atau tergroup ke folder aplikasi DreamTech. Di sini ada 3 karena memang sebelumnya ada aplikasi lain yang saya install, yaitu di Scrapper, Tokopedia, dan WA Marketing. Ini yang baru, yang Smart Konveksi. Jika Anda belum menginstal ini di luar sistem konveksi, maka yang muncul cuman ini aja, Smart Konveksi. Oke. Setelah Anda melakukan instalasi semuanya, yaitu yang dimaksud semuanya, yang ini framework, SQL Server, installer, access Smart Konveksi, database Smart Konveksi. Nah, yang ini semua, maka berikutnya kita lakukan setting server, yaitu attach database. Oke. Sebelumnya kita coba klik start, cari di sini folder Microsoft SQL Server 2014. Nah, ini lalu teman-teman buka yang namanya SQL Server 2014 Configuration Manager. Ini kita klik, lalu ya. Nah, kemudian di sini terdiri dari beberapa menu ya, ada SQL Server Service. Nah, kita fokus ke sini, SQL Server Service. Nah, ini SQL Server dalam kurung trial, ini nama servernya. Pada saat teman-teman instalasi SQL Server, kita memberikan nama server, nah maka akan muncul di sini. Oke, ini saya stop dulu. Oke, kita tunggu loading, stop terlebih dahulu. Oke, tahap ini teman-teman bisa melakukan skip terlebih dahulu ya, karena saya sebelumnya sudah ada database-nya, jadi mau saya hapus dulu. Oke, teman-teman buka My Computer atau di PC, lalu pilih System. Maka kemudian kita pilih folder file program atau program files jika menggunakan bahasanya selain Indo. Di sini saya menggunakan
bahasa Indonesia. Maka di sini bahasanya pun Indonesia seperti file program. Oke, saya buka. Di sini ada dua ya. Mohon maaf, ada dua, ada x86 sama yang nggak ada dalam kurung. Kita buka yang tidak ada dalam kurung, yang ini. Nah, kemudian kita cari Microsoft SQL Server. Kemudian cari yang depannya MS SQL 12. Titik trialnya ini akan sesuai dengan nama server teman-teman. Intinya buka yang MS SQL 12. Oke, kita buka. Lalu buka lagi MS SQL. Kemudian terdiri dari beberapa folder dan ada file DLL. Nah, kita pilih data. Nah, di data ini adalah tempat penyimpanan database. Oke, di sini kita melakukan copy paste database yang sudah disiapkan. Oke, saya coba perkecil. Kemudian kita buka folder database. Nah, yang ini ada dua, MDF dan LDF. Database ini dua-duanya kita copy, lalu kita paste di sini, tempel atau paste. Baik, sudah. Jika sudah, ini kita close dan kita kembali ke sini, ke SQL Server Configuration Manager. Baik, selanjutnya kita running lagi. Yang stop ini statusnya kita coba refresh di sini ya, klik yang ini. Nah, untuk yang masih statusnya berhenti, ini klik kanan lalu klik start. Kita tunggu proses starting. Kemudian yang SQL Server Agent-nya juga sama, klik start. Oke, sudah semua, sudah running statusnya. Nah, berikutnya teman-teman perhatikan di samping stat ini ada start mode. Pastikan semuanya menjadi automatic atau otomatis, kecuali yang ini manual. Nah, ini caranya. Pertama kita setting yang ini, pilih di select ya, klik kanan lalu properties, teman-teman lalu pilih di sini service. Nah, ada tab logon, ada service, ada dan seterusnya ya. Nah, pada tab service cari start mode, pilih di sini automatic lalu apply. Kemudian ke logon, kita restart untuk melakukan proses penerapan perubahan pengaturan start mode service ya. Oke, sudah. Jika sudah, klik OK. Berikutnya setting lagi SQL Server Analyst Service dengan cara yang sama, properties, lalu pilih tab service. Nah, start modenya jadikan automatic, lalu teman-teman apply. Oke, lalu restart, lalu klik OK jika sudah. Saya cancel karena sudah dilakukan otomatis. Berikutnya SQL Server dalam kurung nama server Anda. Sama, klik kanan properties. Lalu di sini terdiri dari beberapa lebih banyak tabnya. Tetap Anda pilih yang service, pilih start modenya automatic. Teman-teman tekan apply, lalu kembali kita log on, lalu restart, dan jika sudah klik OK. Saya akan tekan cancel karena sudah melakukan pengaturan settingnya otomatis. Yang ini juga sama. Nah, ini nggak apa-apa kalau ada yang tidak ada yang menjadi otomatis, ini nggak masalah. Saran, jika semuanya bisa dilakukan start modenya otomatis, lakukan setting menjadi otomatis. Lanjut ke sini SQL Server Reporting Service. Kita klik properties service. Nah, ini sudah otomatis. Silakan lakukan setting menjadi otomatis. Kemudian SQL Server Agent properties service-nya juga sama. SQL Browser juga sama. Nah, ini oke. Lalu berikutnya kita lari ke grup SQL Native Client 11.0 configuration. Pilih, kita klik yang ini, client protocols. Oke, ini pastikan menjadi enabled semua. Share memory, caranya klik kanan, properties. Nah, ini enable jadikan yes, lalu apply dan oke. TCP under garis miring IP juga sama. Nah, ini enable-nya jadikan yes, apply oke. Nama pipanya juga sama.
Seperti itu, enable yes, apply oke. Kita klik periksa lagi yang bawahnya yang alias. Oke, ini kosong. Lari ke berikutnya ke SQL Server Network Configuration Protocol for Trial. Nah, nama ini trial ini adalah nama server yang teman-teman buat pada saat instalasi. Oke, kemudian yang protocol for trial ini kita enablekan semua. Ini caranya sama seperti yang sebelumnya, ini juga sama, ini juga sama. Oke, kita periksa yang SQL native clientnya, ini sama buat enable. Oke, jika sudah seperti itu kita close dan kita coba refresh. Baik, sebelumnya kita telah melakukan copy paste database ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuka SQL Server 2014 dan melakukan attach database. Ya, caranya ada dua. Teman-teman bisa melakukan desktop, buka SQL Server 2014 Management Studio, atau melakukan Start Windows. Pada video kali ini saya akan menunjukkan membuka SQL Server dengan melalui Start Windows. Saya klik abjad A ini untuk mempercepat atau mempermudah saya mencari abjad yang depannya M. Nah, ini saya klik M, maka muncul jajaran aplikasi atau folder yang depannya M. Kita cari Microsoft SQL Server 2014. Oke, kemudian di sini terdiri dari beberapa aplikasi. Kita akan coba membuka, pilih yang ini. SQL Server 2014 Management Studio. Kita klik. Oke, ini defaultnya menjadi server name. Oke, teman-teman di sini silakan server name-nya tentukan. Jika tidak ada, maka teman-teman bisa browse for more. Lalu pilih database engine. Nah, maka akan muncul server teman-teman sendiri. Nah, ini albahri.v2, nama komputer teman-teman sendiri. Nah, ini Dasplash Trial, nama servernya. Kita klik OK. Kemudian Authentication pilih menjadi SQL Server Authentication. Loginnya menggunakan defaultnya SA dan passwordnya ini sesuai dengan password yang teman-teman tentukan pada saat instalasi SQL Server. Oke, jika sudah, untuk mempermudah kita melakukan login dan tidak harus menginput username login dan password, kita klik centang remember password. Jika sudah, kita klik connect. Oke, ini sudah. Kemudian akan terbuka seperti ini. Ini namanya tampilan SQL Server. Defaultnya seperti ini. Terdiri dari beberapa folder. Ada database, ada security, dan server objects, dan lain-lain. Kita fokus ke database, karena yang lainnya tidak akan dibahas di dalam video kali ini. Judulnya adalah melakukan attach database. Artinya database yang kita copy ke folder Microsoft SQL Server sebelumnya akan kita lakukan setting terhubung di sini. Oke, caranya kita klik icon plus di folder database, maka akan muncul database default. Di sini sudah ada smart konveksi. Saya akan coba tax dan detect terlebih dahulu. Oke, defaultnya seharusnya seperti ini, tidak ada database apapun. Teman-teman hanya ada repos server, database snapshots, dan sistem database. Ada 4 kurang lebih ya. Ini nggak ada karena ini DB Android, DB Finance, DB Pelayaran, DB Tokopedia, DB Try, DB WMS, Inventory Konveksi adalah database aplikasi yang saya buat. Oke. Nah, berikutnya kita pilih folder pada database ini. Kemudian klik kanan, pilih attach. Oke. Muncul seperti ini, lalu klik add. Nah, di klik add ini teman-teman akan secara default akan diarahkan ke sini, folder Microsoft SQL Server, MS SQL nama server Anda, lalu folder MS SQL dan data. Di mana data ini adalah tempat sebelumnya kita melakukan copy paste database smart konveksi, yaitu yang ini. Maka akan muncul di sini satu aja yang format .mdf-nya akan muncul. Adapun format LDF tidak akan muncul.
Kita pilih smart konveksi underscore kosong yang sudah kita copy paste ke dalam folder data pada aplikasi Microsoft SQL Server. Oke, jika sudah terpilih seperti ini, file name-nya juga sudah muncul otomatis, kita pilih OK. Maka akan muncul di sini dua database yang kita copy paste, MDF dan LDF. Oke, jika sudah kita klik OK, maka database berhasil terattach. Nah, ini terdiri dari beberapa tabel. Baik, kita save, kita minimize. Sekarang kita coba jalankan aplikasi. Oke, jika sudah melakukan attach database, maka berikutnya adalah kita akan coba login aplikasi. Oke, sebelumnya ID user akan saya infokan di sini. ID user defaultnya, password ada dua, yaitu admin dan staff. Jadi terdiri dari dua user default, admin. Kita akan login menggunakan admin. Kita coba admin. Oke, saya sudah melakukan input ID user dan password. Untuk melakukan login, tekan enter. Login file. Oke, loginnya gagal untuk user. Coba kita klik OK. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa gagal? Padahal user dan passwordnya sudah betul. Nah, hal itu terjadi karena memang kita baru pertama membuka aplikasi Smart Konveksi. Maka ketika klik OK akan muncul seperti ini. Aplikasi belum terhubung ke server, hubungkan ke server. Kita klik yes. Nama servernya kita isi. Nama server yang kita buat adalah Al-Bahri. Nah, ini kita masukkan Al-Bahri.v2. Nah, ini silakan nama servernya sesuaikan dengan nama server yang teman-teman buat pada proses instalasi. Username-nya kita pakai yang SA default, database yaitu yang ini ya, yang kita bisa melakukan pilih, klik kanan, rename, lalu copy, lalu paste di sini. Passwordnya silakan masukkan password yang teman-teman tentukan pada saat proses instalasi SQL Server. Oke, jika sudah, kita cek koneksi. Maka muncul di sini setting server sukses, pengaturan server dan database berhasil. Oke, jika berhasil maka seperti itu, kita klik simpan. Maka akan muncul pesan simpan server sukses. Oke, jika sudah kita klik close. Aplikasi akan lakukan restart, maka kita tinggal login lagi. Tekan enter. Please wait verifikasi data. Oke, untuk yang pertama ini harus melakukan IDK serialnya. Oke, untuk serial teman-teman dapat mendapatkannya dengan menghubungi tim support kita di khusus spesialis aplikasi konveksi. Caranya yang ini, IDK ini copy lalu kirim by email atau by WA. Silahkan teman-teman melakukan salah satu metode tersebut. Oke, nah jika sudah, nanti teman-teman akan mendapatkan serial dari tim kita. Masukkan di sini serialnya. Input di sini, lalu klik apply. Nah, jika sudah, teman-teman close dulu aplikasinya dan silakan login kembali. Oke, berikutnya adalah tinggal menggunakan aplikasinya. Yang ini tutorial penggunaan. Oke, linknya sudah disiapkan. Nah, untuk attach database pun akan kita coba upload. Oke, demikian. Selamat menggunakan aplikasi konveksi versi pertama ini. Fiturnya standar, memang kita fokus untuk produksi saja dan kita setting bisa digunakan di all produksi konveksi, baik konveksi jeans, kaos, kerudung dan lain-lain. Nah, namun sekedar info tambahan, kita ada aplikasi spesialis produksi jeans. Nah, jadi khusus aplikasi tersebut untuk melakukan kontrol produksi
yang berkaitan dengan pembuatan celana jeans, jaket jeans, dan hal-hal yang pakaian atau fashion yang dibuatnya dengan bahan jeans. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.